bertemu lagi pagi hari ini dalam ibadah online. Dan yang pasti hari ini hari spesial, kita memperingati hari Natal. Ya, Bagaimana betul. Nita? Yang pasti kita mau tetap bersyukur dimanapun kita berada, Tuhan ada. Amin. Rasanya? Ya dong, tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita semua. Amin. Yes, amin, amin, amin. Dan pagi hari ini setiap kita percaya keadaan kita baik, keadaan kita sehat. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau teduhkan hati kita mau berdoa sejenak. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Bahkan di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Tuhan boleh menghantarkan kami melewati tahun 2020. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami penuh dengan sukacita Tuhan. Melalui pujian kami, melalui sembah kami, melalui kehidupan kami Tuhan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah Natal ini. Pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Yes. Dari pulau, dari benua, dimanapun kita berada kita percaya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu
percaya damai Natal ini bukan hanya dirasakan oleh kita semua, teman-teman yang ada di tempat ini, tapi kita berdoa kiranya damai Natal ini bisa dirasakan oleh setiap rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Amin, amin. Dan Tuhan sangat mengasihi suku-suku bangsa. Dan kita sangat diberkati, Tuhan percayakan kita di tengah-tengah bangsa yang luar biasa, bangsa Indonesia. Dan pada pagi hari ini kita ingin menyanyikan pujian buat Tuhan, mewakili dari berbagai suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Dan inilah pujian bagi Tuhan.
bersyukur karena Engkau datang untuk kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyembah-Mu senantiasa dalam setiap kehidupan. Terima kasih. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamatmu, Dia. Seorang anak
memuji dan menyembah-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Beracaralah Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah khusus untuk merayakan Natal, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh merayakan Natal pada tahun ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama merayakan Natal di seluruh keluarga Gereja Bethel Indonesia Basilia Center di Kelapa Gading ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan secara khususnya di perayaan Natal ini. Biarlah berkat Natal yang khusus melimpah dan memenuhi kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, Roh Kudus yang mengimpartasikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir dengan lapar dan haus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom sekali lagi saudara. Dan saya mengucapkan selamat Natal, bahagia Natal, sukacita Natal, puji Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai 23, tapi saudara bisa nanti di rumah merenungkan, membaca ulang ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Tema Natal pada tahun ini adalah Mesias telah datang. The Messiah, Mesias telah datang. Mesias telah datang. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang baru kita dengarkan, dikatakan bahwa Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tentunya yang disebut anak laki-laki dan kemudian disebut Yesus, itu adalah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Alkitab mengatakan bahwa yang menyelamatkan dosa itu bukan perbuatan hidup kita, bukan perbuatan baik kita, bukan upaya-upaya yang kita lakukan. Walaupun kita berbuat baik, berbuat amal, itu semua adalah hal-hal yang sangat baik dan bisa menjadi manfaat yang sangat besar. Tetapi keselamatan tidak ada kaitannya dengan hubungan, tidak ada kaitannya dengan perbuatan baik. Keselamatan hanya diperoleh dari Allah itu sendiri. Karena Allah yang bisa menyelamatkan kita. Dan Allah telah menetapkan Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Saudara, kata Mesias atau Mesias itu artinya adalah pembebas, yang menyelamatkan, yang membebaskan. Dan asal kata ini memang diyakini oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa mereka akan dibebaskan, mereka akan diselamatkan. Dan mereka menanti-nanti juru selamat, menanti-nanti pembebas mereka. Tentunya mereka akan dibebaskan, mungkin mereka berpikir mereka akan dibebaskan dari penjajah, dari orang-orang Romawi yang menguasai mereka mungkin. Atau mungkin mereka berpikir mereka akan dibebaskan, mereka dibebaskan
dari penderitaan, atau mungkin juga mereka berpikir mereka dibebaskan adalah supaya mereka bisa beroleh keselamatan. Tapi tentunya mereka terus menanti sampai hari ini. Tetapi sebetulnya Alkitab telah memberitakan itu kepada kita, bahwa yang disebut Mesias, Messiah, itu adalah Yesus. Dan Yesus telah mengerjakannya itu di dunia ini. Dan karya Yesus adalah karya Allah yang terbesar, menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah ada. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, kita bisa mendapatkan bahwa dikatakan, Aku Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Yang disebut engkau ini adalah ular itu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sejak kitab Kejadian, Alkitab telah memberitahu kepada kita bahwa keturunan perempuan itu, bahwa ada keturunan manusia yang akan mengalahkan setan, yang akan menumpas, membebaskan manusia dari pengaruh-pengaruh, ikatan-ikatan kegelapan yang dibuat oleh setan. Dan setan dikalahkan, setan dilucuti. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bagian lain di Perjanjian Lama, di dalam Mazmur 111 ayat yang kedua, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Apa yang dimaksud besar perbuatan Tuhan? Tentunya adalah karya Allah yang terbesar, yaitu menyelamatkan manusia. Nah, kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa yang disebut Mesias itu siapa? Karena di akhir zaman begini juga ada orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Sebetulnya Mesias itu siapa? Tapi jelas sebetulnya di dalam Injil Matius yang baru kita baca, Mesias itu jelas. Ada namanya. Namanya adalah Yesus. Alkitab menyebutkan dia yang lahir itu akan dinamakan Yesus. Dan dia adalah Immanuel, dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Saudara, siapa Mesias itu? Jelas jawabannya Kristus. Mari kita katakan bersama, Kristus, puji Tuhan. Sekali lagi Kristus. Jelas Mesias itu adalah Kristus. Di mana Kristus yang telah menebus dosa manusia. Semua manusia. Semua manusia. Semua makhluk yang namanya manusia, dosanya ditebus oleh Kristus. Di mana Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan dengan demikian setan itu telah dikalahkan. Segala perlengkapan atau persenjataan setan itu telah dilucuti, dilepaskan. Di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan, supaya oleh kematiannya, kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan. Kita yang percaya pada Yesus, maut dilepaskan dari kita. Bahkan kita bisa mengatakan, hai maut di mana sengat. Kasih Allah tidak dapat dipisahkan dari kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Rasul Paulus menjelaskannya kepada jemaat di Kolose, demikian di dalam Kolose pasal 2. Kita bisa perhatikan ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, karena tidak disunat mengikuti aturan-aturan agamawi pada waktu itu. Kalau tidak disunat dikatakan ya mati. Telah dihidupkan Allah
bersama-sama dengan dia. Alkitab mengatakan, kita hidup baru, maut dikalahkan. Siapa yang menghidupkan? Allah, tapi di dalam Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya pada Yesus, maka jelas hidupnya telah ditebus, dosanya telah dibayar lunas, maut telah dikalahkan karena setan telah dimusnahkan. Segala perlengkapan persenjatanya telah dilucuti. Sesudah Yesus mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, semua hutang-hutang karena dosa kita telah ditiadakannya lagi. Hutang itulah yang seringkali menimbulkan tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan. Dan seringkali menimbulkan ancaman. Tapi saudara perhatikan, itu telah ditiadakan semuanya kembali. Telah ditiadakannya. Dengan memakukan Kristus pada kayu salib. Jadi sekali lagi, Kristus itu mati untuk dosa kita. Kristus itu mati untuk dosa kita. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Maut sudah dikalahkan. Barang siapa percaya kepada dia akan mengalami kuasa kebangkitan. Seperti yang dialami Tuhan Yesus. Dan kita akan bersama-sama ada di surga untuk selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, semua yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Semua yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Saya dan saudara dan semua yang saat ini, hari ini, detik ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah. Oleh karena engkau percaya, oleh karena imanmu pada Tuhan Yesus, engkau tidak binasa. Engkau mendapat kelepasan, engkau mendapat kebebasan. Dosamu diampuni. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, satu-satunya senjata perusak yang kekal, yang setan miliki, itu adalah apa? Tipuan, tuduhan, ancaman, dan penyesatan. Itu telah dilucuti dari tangannya. Setan tidak lagi mempunyai daya, kemampuan, menipu, mengancam, menuduh saudara dan saya. Nah, seringkali tipuan-tipuan itulah yang membuat kita menjadi lemah dan lengah. Lemah dan lengah. Sebab itu saudara harus memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa setan sudah tidak dapat menipu lagi. Di mana setan itu seringkali menipu kita dengan rasa bersalah. Sehingga seolah-olah kita ini masih bersalah di hadapan Tuhan. Dan kita harus binasa oleh karena kesalahan kita. Saudara perhatikan di dunia ini, banyak orang yang masih menganggap seperti itu. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dilepaskan dari segala tuduhan-tuduhan. Dan dari segala rasa bersalah. Yang menjadikan seolah-olah kita dapat binasa. Karena kita masih dianggap bersalah di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, saudara percaya pada Yesus. Yesus datang sebagai Mesias. Dia yang telah mati di kayu salib. Dan dia bangkit di antara orang mati. Segala kuasa setan dan tipu muslihatnya telah dipatahkan dan dilucuti. Yang percaya katakan amin. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, penebusan itu telah menjadi milik saudara dan saya. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Segala tuduhan-tuduhan itu telah dibatalkan. Semua orang yang mempercayakan kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai ke-39 dikatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Wah luar biasa, lebih daripada orang yang menang. Saudara pernah menang, tetapi orang yang percaya pada Yesus. Dan mengalami penebusan dosa dan kuasa kebangkitannya. Lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus,
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang nanti yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Itu seperti yang saya katakan tadi, tuduhan-tuduhan, intimidasi-intimidasi sudah dipatahkan. Setan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Ya saudara, tentunya keyakinan kita ini memberikan sebuah pengalaman ilahi, pengalaman bagaimana kita mempunyai relasi dengan Tuhan, di mana kemudian hati kita menjadi limpah dengan syukur. Limpah dengan syukur. Nah, sebab itu saudara, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar-benar sudah lahir baru, hatinya, endapan hatinya, kalau dibandingkan hati itu seperti sumur, hati itu seperti danau, dan hati itu seperti laut, tentunya ada endapan yang ada di dasarnya. Kalau saudara menyelami hati orang Kristen yang sudah betul-betul hidup baru dan kehidupannya benar di hadapan Tuhan, berkenan bagi Tuhan, maka endapan yang ada di dasar hatinya itu adalah rasa syukur. Rasa syukur. Sebab itu bersyukurlah, karena Kristus telah mengerjakan semua yang terbaik. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapkanlah syukur. Nah, di dalam perjanjian lama, Mazmur 107 ayat pertama dan kedua dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan oleh siapa? Oleh siapa? Orang yang ditebus Tuhan. Orang yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat. Dari utara dan dari selatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab itu dalam Natal ini kita sekarang juga harus mempunyai satu dasar untuk memiliki iman percaya kepada Yesus, yang saya harap berbeda dengan Natal-Natal yang lalu, karena firman Tuhan telah meneguhkan kembali, memulihkan saudara, sehingga saudara tidak goyah kepercayaan saudara pada Yesus. Hanya di dalam Yesus ada penebusan dosa dan keselamatan. Pekerjaan terbesar yang dilakukan oleh Allah, karya yang terbesar dilakukan Allah telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sebab itu bersyukurlah karena Kristus telah mengerjakan yang terbaik. Nah dalam Natal ini kita harus memaknai. Kalau kita sudah mendapatkan yang terbaik, hati kita lempah dengan syukur, maka bagaimana perjalanan hidup kita? Tentunya kita akan meninggalkan tahun 2020, memasuki 2021 dan selanjutnya sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Atau dengan kata lain roadmap, peta jalan. Peta jalan sambil kita menanti Tuhan Yesus. Peta jalan kita itu apa? Karena firman Tuhan mengatakan sebaiknya kita berjaga-jaga. Supaya pada waktu Tuhan Yesus datang kita tidak ketinggalan. Seperti digambarkan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita berjaga-jaga. Nah maksud berjaga-jaga tentunya kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita selalu menyala dengan api Roh Kudus. Tetapi tentunya dalam arti yang lebih konkret, sederhana, praktis. Ini saya sebut peta jalan. Karena Roh Kudus itu menuntun kita. Dan firman-Nya menjadi pelita bagi kita. Menjadi terang bagi jalan kita. Makanya saya sebut peta jalan. Peta jalan menuju kemenangan. Roadmap menuju kemenangan. Itu apa? Manusia lama ditinggalkan, menghidupi manusia baru. Mari katakan bersama. Manusia lama ditinggalkan, menghidupi manusia baru. Karena manusia baru, manusia yang menghidupi
Hati yang baru, hati yang ditaruh Allah di dalam diri kita. Hati yang lama itu hati yang penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan hawa nafsu, hati yang penuh dengan kedagingan. Hati yang baru, hati yang lembut. Dan di hati yang baru Allah memberikan rohnya di dalam hati kita. Roh Allah ada di dalam hati kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dan manusia baru yang mengalami anugerah yang luar biasa, maka hidupnya akan selalu bersyukur. Syukur itulah yang saya katakan seperti ada di dasar sumur atau dasar laut atau dasar hatimu. Syukur itulah yang membuat kita jadi berserah. Kenapa ada orang Kristen mudah sekali percaya pada Tuhan, bertindak dengan iman percayanya? Karena hidupnya berserah. Biarlah Tuhan yang mengerjakan sendiri apa yang Tuhan inginkan, rencanakan untuk terjadi di dalam hidup kita. Sehingga biarlah terjadilah apa yang Tuhan inginkan di bumi seperti di surga. Itu yang mengerjakan Tuhan. Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Roh Allah bekerja luar biasa dan leluasa kalau kita berserah. Nah, waktu Roh Allah menuntun hidup kita dan kita mengikutinya, itu yang namanya taat. Jadi taat itu bukan sesuatu yang kita lakukan supaya kita memperoleh sesuatu, bukan. Taat itu sesuatu yang kita lakukan karena kita berserah. Dan kita mempercayai pada waktu kita berserah, pada waktu kita taat dan kita berserah, pasti rencana Allah yang paling baik dan paling sempurna itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara, puji Tuhan. Nah saudara, dengan ketaatan itulah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dengan cara-cara yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan ini. Kita lakukan di dalam keluarga kita, saudara jadi suami berfungsilah, jadi suami, istri berfungsi, orang tua berfungsi. Saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus, menjadi bagian dari jemaat. Di mana jemaat itu adalah imamat rohani yang telah keluar dari tempat yang gelap menuju terang yang ajaib. Nah saudara melakukan apa yang Tuhan inginkan supaya kita bertumbuh makin hari makin menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya di dalam jemaat itu juga Tuhan memperlengkapi, ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada penginjil, ada pengajar. Semuanya itu diperlukan untuk membangun tubuh Kristus. Nah waktu kita lakukan semua seperti apa yang kehendak Tuhan dan kita lakukan dengan cara-cara seperti yang Tuhan inginkan, apa yang disukai Tuhan, itu namanya melayani. Namanya melayani. Semua yang kita lakukan itu namanya melayani. Jadi melayani itu bukan sesuatu kita buat program, kemudian kita lakukan baru kita melayani. Kita menjadi seseorang di gereja, menjadi asar baru kita melayani. Sebetulnya melayani itu adalah kita berfungsi. Oleh karena kita mengerjakan, hidup kita ini berfungsi. Oleh karena kita sudah dijadikan baru, kita sudah hidup baru. Dengan dasar kita diawali dengan lahir baru melalui iman pada Tuhan Yesus. Nah waktu kita menghidupi apa yang dikehendaki Tuhan dengan cara-cara yang menyenangkan Tuhan, dalam segala aspek kehidupan, tentunya dimulai dari dalam keluarga, itu namanya melayani. Melayani Tuhan dan sesama, termasuk pada waktu kita ada di bagian-bagian di dalam masyarakat. Saya ASN, sekarang sudah pensiun. Waktu saya ada di kantor kementerian tempat saya bekerja, saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan kehendaki dan dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Itu pun juga namanya melayani. Nah, dalam melayani itu tentunya apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang dunia inginkan atau kerjakan. Karena Alkitab mengatakan dunia itu penuh dengan orang-orang yang bengkok hatinya. Hati di dunia ini penuh dengan orang yang hatinya telah ternoda. Nah tentunya kita berinteraksi dengan kondisi yang seperti itu. Nah posisi kita adalah menjadi terang. Pada waktu menjadi terang jelas kita harus rela berkorban. Dan sikap kita harus tetap rendah hati. Dan pada waktu itu kita lakukan maka hasil yang kita peroleh
adalah sukacita dalam segala keadaan. Sukacita dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Dalam segala keadaan artinya dalam pelayanan saudara ada sukacita. Pada waktu memberi saudara ada sukacita. Bahkan pada waktu menderita saudara juga ada sukacita. Pada waktu saudara tetap percaya kepada Tuhan, di situ pun juga tersedia sukacita. Bersukacita dalam segala perkara. Puji Tuhan. Pastikan hidupmu telah membuka hati dan menyambut Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Mesias itu telah datang. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat Natal dan Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa, bersyukur. Tuhan, terima kasih Mesias telah datang. Berkat yang paling besar yang Tuhan sampaikan untuk kami. Di mana kami beroleh keselamatan melalui Yesus yang telah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati seluruh jemaat di Basilia Center di Kelapa Gading. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Gembala Sidang di tempat ini dan seluruh tim pastoral, tim penggembalaan dan seluruh pekerja. Tuhan yang terus memperlengkapi mereka dan memakai mereka untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan dan mengabarkan Mesias telah datang. Dan hamba-Mu berdoa, banyak orang yang mendengar apa yang firman Tuhan yang telah disampaikan juga boleh membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mesias telah datang, pembebas itu telah datang, penyelamat itu telah datang. Pembawa damai itu telah datang. Yesuslah yang mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat Natal dan Tuhan memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan dan persembahan lainnya, dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga mau percaya bahwa ada berkat yang selalu tersedia bagi kita anak-anaknya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah kami boleh terus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bila kami semua umat Tuhan didapati menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang taat kepada kehendak Tuhan. Saat ini kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu di mana setiap umat Tuhan berada. Kiranya Tuhan kami boleh mengalami akan berkat Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan kami akan melihat perjalanan hidup kami penuh dengan kemenangan karena penyertaan Tuhan. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan, yang menjadi satu-satunya sumber berkat di dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Feliz Navidad.